Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Madu Wijaya. Hari ini kita mau review. Ini kita lagi buat apa ya namanya? Madu jeruk. Ini kita punya madu apis dorsa. Apis dorsa. Atau ini apis cerana ya. Ini apis cerana yang kita panen hari Sabtu kemarin. Tanggal berapa ya? Sabtunya kemarin. Hari tanggal berapa? Lupa. Nah, pokoknya hari Sabtu lah kita panennya. Itu di daerah Malino. Nah, ini rasanya luar biasa. Azalia mau coba? Azalia. Ini bocil saya nih. Saya gimana? Oh, manis. Kita mau coba buat madu pakai lemon ya. Oh. Gimana kita masukin ke kulkas? Aduh, ternyata dia. Ini karena kebetulan di cuaca agak panas. Mau lagi. Oh. Nih, kental. Kentalnya luar biasa nih. Cut. Tanganku yang bekas iris jeruk tadi, cut. Ya, kita coba lah ya. Manis kaya. Manis lah. Jadi madu itu untuk kentalannya itu tergantung dari sebenarnya dari apa ya namanya? Dari nektar dan kondisinya pada saat panen. Kebetulan panennya ini kan kita lagi musim kemarau. Kita coba dengan kadar airnya berapa ya? Kita pakai refraktometer dulu, coba. Kira-kira kelihatan enggak? Enak nih. Ambil aja pakai. Yes, kentalannya aja. Kadar air ya. Wow, kita lihat, bisa kelihatan enggak? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Kita coba lihat. Kita pakai alat bantu. Lihat Kak, lihat. Ini apa? Kita bantu. Enggak. Kelihatan sedikit. Mana kameranya yang berfungsi nih? Kelihatan. Ada kelihatan.
Yang jelas kalau dilihat dari Lihat. perangkat ini ya. Jadi kalau kita lihat ini kadar airnya 19,5% ya kadar airnya ini. Memang wajar lah, sangat kental. Bicara. Ini kebetulan suasana apa ya? Kondisi di luar itu lagi hot-hotnya ya, panas matahari, maklum kemarau. Ini banyak ampasnya, ampas beeswax. Segar. Jeruk, madu, RS dalam kondisi panas ini hot. Sangat segar. Coba, Cak. Duduk. Masya Allah. Oke, jadi kita review hari ini cukup. Jadi di sini nih madu apis cerana dari daerah Malino ya, Candriapia. Jadi sekalian kita menepis hoax yang beredar di masyarakat. Ini khususnya untuk yang hobi bilang madu, oh ini ada madu hutan. Khususnya dia bilang ini dari jenis madu apis dorsata dari daerah Malino. Oke, kita sudah ketemu langsung dengan peternak dan sekaligus pembolang madu di daerah Malino itu. Mereka katakan bahwa mereka sampai sekarang belum pernah temukan, bukan tidak pernah ya, menemukan madu dari lebah apis dorsata itu bisa dihitung jari katanya. Artinya apis dorsata di daerah Malino itu bisa dikatakan sangat sedikit dan hampir tidak ada. Nah, yang terbanyak yang mereka temukan itu, yang paling banyak mereka temukan adalah dari jenis apis cerana nigrocinsta. Kalau bahasa daerahnya mereka sebut dengan bampo, ya. Cuma itu yang mereka temukan. Kemarin kita sempat pada saat waktu panen, ya, panennya sebenarnya dari lebah cerana yang diternak. Mereka memberikan kami sampel madu yang dari apis cerana juga tapi liar. Nah, itu mereka temukan di Gunung Bawah Karaeng. Itu di Malino itu. Setelah Malino itu ada dari Limbana naik sama Candriapia itu bisa masuk ke daerah Malino. Ke Gunung Bawah Karaeng. Itu mereka sampaikan bahwa yang mereka temukan madunya itu ada sekitar berapa ya? Kalau tidak salah kemarin ada sekitar 5 literan lah. 5 literan itu madunya. Ternyata tanya dari jenis lebah apa. Mereka cuma jawab ini dari jenis bampo, atau yang kita kenal dengan madu dari lebah apis cerana, ya. Jadi tanya-tanya lagi, enggak ada madu hutan enggak? Yang kalau orang selalu asumsi itu madu hutan itu madu dari lebah apis dorsata. Oh, mereka kata selama kami ada di sini dan sebagai pembolang madu itu belum pernah menemukan madunya dari lebah apis dorsata. Tapi yang uniknya, kok banyak di Makassar itu ngaku madu dari Malino. Bahkan madu yang mereka katakan itu madu hutan dari Malino itu, yang uniknya lagi jumlahnya tidak tanggung-tanggung. Sampai dalam sebulan itu mereka bisa jual itu sampai berapa ya? 1.000 botol kalau tidak salah ingat. Ya, itu luar biasa. Luar biasa banyaknya ya. Kalau dihitung secara matematika, satu botolnya anggaplah satu botol itu 750 gram. Ya. 750 gram. 1.000 aja mereka sudah dapat 750 gram. Kalau 1.000 itu berarti sudah 7
1000 kali itu berapa ya? 700.000 gram. 700.000 gram artinya 7 ton. Bayangkan sudah sampai 7 ton dalam sebulan. Secara logika itu nggak masuk di logika saya. Ya, apa ya? Nggak sampai ya. Hampir 1 ton lah. Hampir 1 ton ya. 0,7 ton per bulannya. Itu kalau mereka cuma jual 1000. Tapi yang pernah kami dapatkan itu cek itu dengan beberapa resellernya. Mereka dalam resellernya itu ternyata mereka buat dalam grup, ada satu grup WA. Ternyata waiting listnya tembus sampai 1.500 botol per bulan. Nah itu saya sudah tidak bisa ya. Kalau sudah 1.500, bayangkan 1.000 botol saja sudah 7 ton, 0,7 ton. Ya, 0,7 ton. Gimana kalau kalau 1.500 berarti apa ya? Sekitar 7 tambah 5 350 berarti 1 ton lebih lah. 1 ton lah sebulan. Nggak logis. Sementara yang kami temukan itu sama pembolangnya di daerah Malino, yang kita sudah telusuri itu, mereka cuma dapat dari jenis lebah apis cerana. Yang madunya paling dia bilang paling banyak itu kita temukan cuma 5 kilo aja. 5 kilo saja dalam satu sarang. Nah, jadi logikanya nggak sampai. Ya, bayangkan. Itu mereka cari berhari-hari ke tengah hutan dalam satu sarang cuma dapat 5 kilo. Berarti kalau dapat 3 hari mereka jalan di dalam hutan itu dapat misal seperti 5 sarang, berarti cuma dapat 25 kilo. Itu 3 hari. Nah ini kan secara logikanya, matematikanya itu tidak terhitung kalau jumlahnya sampai 1 ton sebulan. Jadi dalam setahun itu 12 ton. Sementara di daerah Malino itu daerahnya sudah jadi tempat wisata. Kebetulan itu kan daerah puncak ketinggiannya. Sudah jadi tempat wisata dan perkebunan. Perkebunannya rata-rata tanaman di sana itu apa ya? Sawi, kemudian kol, wortel, kemudian potato. Apa sih bahasa Indonesia potato? Apa? Kentang. Apa lagi? Ada juga stroberi, ada juga teh. Kemudian ada juga dari tanaman apa ya? Banyak macam lah. Tapi rata-rata tanaman perkebunan yang nektarnya hampir nggak punya nektar, ya rata-rata. Karena itu tanamannya cuma musiman. Apa bukan musiman? Sorry, yang cuma sebulan panen. Apalagi dari jenis sayur-sayuran. Ya jadi itu sekedar informasi saja untuk orang-orang yang masih suka cari madu Malino, madu hutan, atau dari jenis lebah apis dorsata asal dari Malino. Hati-hati, Anda bisa terjebak dengan mengkonsumsi madu yang tidak jelas. Oh iya, saya punya sampelnya di satu nih. Ini sudah berapa lama ya? Ini kebetulan ada yang sampai bawa ke saya. Ini ngakunya kemarin dia tawarkan ke saya madunya. Dia bilang mau enggak di Madu Bijaya mau pasarkan madu ini. Saya bilang coba aja bawa sampelnya. Tapi saya minta dalam bentuk sarang. Ya sampai ke saya untuk meyakinkan bahwa yang madu yang mereka bawa itu adalah betul-betul madu. Tapi sampai sekarang mereka tidak pernah bawa. Padahal itu barang itu sudah saya order 2 tahunan, ya 2 tahun. Saya bilang bawa madu sarang kemari. Kalau memang dari Malino ada madu apis dorsata dalam bentuk madu sarang, saya terima. Tapi sampai sekarang 2 tahun itu nggak bawa. Dan anehnya ini aroma kalau dicium tadi, ini dari rasa dan aromanya ini karamel, asli karamel.
Ya, ini aroma dan rasanya ya. Aroma rasanya karamel. Jadi enggak secara apa ya namanya organoleptik itu tidak masuk sebagai madu. Buat saya ya, buat organoleptik saya itu enggak masuk dia aroma dan rasa madunya. Enggak ada sama sekali. Nah, ya, jadi hati-hati aja. Walaupun kemarin sempat sih saya waktu ke Malino itu ada yang jual madu, tapi mereka juga tidak sebut dari jenis lebah apa. Cuma katanya sih madunya dari sana. Tes secara organoleptik, rasa aromanya mungkin saya masih familiar ya dengan rasa aroma madunya, tetapi mereka tidak sebutkan dari jenis lebah apa. Hanya kalau saya tes dikit, mungkin rasanya agak kecerana juga. Dan ternyata setelah kami cross check, ternyata memang madu apis cerana. Oke, sekali lagi untuk Anda yang suka mengkonsumsi madu dari Malino, hati-hati kalau mereka menyebutkan itu adalah madu apis dorsata. Kalau mereka sebut dengan madu apis cerana, oke, saya masih percaya karena di sana memang banyak apis cerana. Atau mereka warga sana sebut dengan bampo. Nah, untuk yang lain ya hati-hati aja. Jadi jangan sembarang beli madu. Oke. Tapi untuk yang di Makassar dan Indonesia dan sekitarnya, kalau perlu sampai tembus ke planet, kami rekomendasikan nih. Ini recommended madu dari Madu Bijaya ya. Ownernya itu, kalau mau lihat ownernya sih Madu Bijaya yang lagi ngomong ini. Ini asli ownernya. Oke, Madu Bijaya ini dari jenis Trigona incisa. Jadi ini lebah endemik Sulawesi. Makanya kami berikan ini di sini kalimatnya itu oleh-oleh sehat khas Sulawesi. Kenapa kami branding seperti itu? Karena lebah Trigona incisa itu bisa dikatakan tidak ada di luar Sulawesi. Madu Trigona incisa itu hanya ada di wilayah pegunungan Latimojong. Latimojong itu cuma di Sulawesi loh. Jadi deretannya itu Toraja, Enrekang, Tanah Luwu Raya ya, mulai dari Luwu, Palopo, kemudian Luwu Utara, Luwu Timur, kemudian tembus sampai ke Poso, kemudian sampai ke daerah Gunung Nokilalaki. Jadi itu masih deretannya. Dan di sana lah ditemukan Trigona incisa. Trigona incisa di Sulawesi itu khususnya daerah Luwu Utara itu rasanya itu wow. Rasanya wow, unik. Ya, kalau mungkin kita dapat Trigona dari daerah-daerah lain, rasanya walaupun dengan lebah yang sama ya, khususnya Trigona incisa, mungkin agak-agak sedikit beda rasanya. Tetapi kalau Luwu Utara itu memang khas, incisanya khas. Apalagi ada tanaman di sana itu, vegetasi tanamannya itu adalah tanaman An-Naja, yang mereka sebut dengan bahasa An-Naja ya. Kalau An-Naja itu berbunga, maka madu Trigonanya manis, asli manis. Jadi kecutnya itu, kalau mungkin ada kecutnya, kita kan selalu berpikir bahwa Trigona itu selalu identik dengan madu yang kecut. Nah, tanaman An-Naja jika berbunga, maka madu Trigona incisa itu hampir tidak terasa kecutnya. Yang ada manis. Dan rasanya kalau yang kecutnya, kita perpaduan yang kecutnya ya, kita campur dengan air, khususnya kalau pakai air es, kayak tadi pakai air es, itu rasanya seperti kita minum markisa. Jadi seperti sirup atau jus markisa. Segar, apalagi diminum siang-siang, siang dalam kondisi panas, cuaca panas, pakai air es. Wow. Jadi sekali lagi ini madu Trigona incisa. Oke, madu Trigona incisa untuk dari Madu Bijaya itu kami sudah melalui proses dehumifikasi. Nah, gunanya kami dehumifikasi biar rasanya itu bukan rasa ya. Biar kadar airnya lebih rendah. Kenapa harus rendah? Karena kadar air dari Trigona incisa pada saat kami panen itu
itu rata-rata kadar airnya sampai 30%. Oh, ini bayi saya. Bismillah. Ini bayi saya umur 1 tahun. Gimana rasanya, Nak? Masih mau? Oh, Masya Allah. Jadi dia sudah coba malu. Mana ahnya? Enggak, kita coba lagi nih. Ini kita coba terus tensi gitu ya. Biasanya kalau dia minum madu itu rasanya gitu. Kayaknya dia malu-malu depan kamera ini. Udahlah, sana ke sama Umata. Ayo. Udah, nah. Oke, sampai di sini dulu kita punya cuap-cuap dikit tentang madu dari Bijaya. Nanti kita review lagi di lain waktu, mungkin kita campur-campur ya. Kita mau coba nanti gimana sih rasanya madu incisan campur dengan RS. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Bijaya.